Mereka bersumpah hidup miskin dan mati demi Tuhan, tapi dalam 2 abad, mereka jadi penguasa tanah, emas, dan informasi. Inilah kisah Satria Templar, bukan sekadar ordo militer, tapi kekuatan global yang misterinya masih bergema hingga hari ini. 1/4 biarawan, 1/4 pembunuh, dan 1/4 bankir internasional. Tahun 1119, tepat setelah Perang Salib Pertama, 9 orang satria membentuk kelompok kecil di Yerusalem, dipimpin oleh Hugues de Payens. Mereka punya misi sederhana: melindungi peziarah Kristen yang menempuh perjalanan berbahaya ke Tanah Suci. Mereka tak punya markas megah, hanya sebuah barak sederhana di dekat Masjid Al-Aqsa. Tapi di mata mereka, itu bukan sekadar bangunan. Mereka percaya itu adalah bekas kuil Sulaiman. Dari sinilah nama mereka lahir, Knights of the Temple of Solomon, atau yang dunia kenal sebagai Templar. Tapi Templar bukan prajurit biasa. Mereka adalah ordo religius sekaligus militer, bersumpah hidup dalam kemiskinan, tak menikah, dan taat sepenuhnya pada gereja. Namun, mereka tidak menghabiskan waktu untuk berdoa di balik dinding biara. Mereka berperang di garis depan Perang Salib, tapi kekuatan mereka bukan hanya pedang, melainkan pengaruh yang menjalar ke segala lini kehidupan. Mereka tak hanya melindungi Tanah Suci, tapi diam-diam mulai membentuk jaringan yang melampaui negara. Inilah yang tak banyak orang tahu. Kesatria Templar adalah pencipta sistem perbankan internasional pertama di dunia. Di zaman ketika perjalanan berarti bahaya, Templar hadir sebagai solusi. Seorang peziarah bisa menitipkan emas di Paris dan menariknya di Yerusalem, cukup dengan surat rahasia berstempel. Mereka menjadi penjaga emas, surat tanah, bahkan dokumen-dokumen penting kerajaan. Raja-raja Eropa pun meminjam uang dari mereka. Templar menguasai ratusan benteng di lebih dari 12 kerajaan. Mereka punya pertanian, pelabuhan, kapal dagang, bahkan sistem logistik rahasia. Antara tahun 1170 sampai 1260, Templar berada di puncak. Mereka ikut dalam pertempuran besar, dari Hattin hingga pembelaan Acre, dan terlibat dalam diplomasi antar peradaban. Tapi kejayaan mereka mulai menimbulkan pertanyaan. Bagaimana bisa ordo yang bersumpah miskin justru jadi pemilik tanah terbesar di Eropa? Mengapa mereka punya tentara sendiri dan tidak tunduk pada raja manapun? Dan dari semua yang merasa terancam, satu nama muncul: Philip keempat dari Prancis, raja yang sedang sekarat secara ekonomi dan terlilit utang pada Templar. Tanggal 13 Oktober tahun 1307, hari Jumat pagi, pasukan Philip keempat bergerak cepat. Dalam satu malam, seluruh satria Templar di Prancis ditangkap. Tuduhan keji dilemparkan, penyembahan setan, menghina salib, mencium pantat iblis, semua dibuat untuk menjatuhkan mereka di mata publik. Di bawah siksaan brutal, banyak Templar mengaku, banyak yang dibakar hidup-hidup. Paus Clement V, di bawah tekanan politik, akhirnya membubarkan Ordo Templar tahun ke-1312. Tanggal 13 Oktober tahun 1307, hari Jumat pagi, pasukan Philip keempat bergerak cepat. Dalam satu malam, seluruh satria Templar di Prancis ditangkap. Tuduhan keji dilemparkan, penyembahan setan, menghina salib, mencium pantat iblis, semua dibuat untuk menjatuhkan mereka di mata publik. Di bawah siksaan brutal, banyak Templar mengaku, banyak yang dibakar hidup-hidup. Paus Clement V, di bawah tekanan politik, akhirnya membubarkan Ordo Templar tahun ke-1312. Dan kemudian harta Templar menghilang. Tidak ada emas, tidak ada dokumen, tidak ada peti rahasia. Teori bermunculan. Ada yang bilang mereka kabur ke Skotlandia dan membentuk awal dari Freemason. Ada yang bilang mereka menyembunyikan Holy Grail atau kain kafan Kristus. Ada juga yang percaya Templar tetap hidup sebagai ordo rahasia yang bergerak di balik bayang-bayang sejarah.
Tapi satu hal pasti, mereka tak benar-benar hilang. Mereka hanya berubah bentuk. Satria Templar adalah bukti bahwa kepercayaan bisa membangun kerajaan dan ketakutan bisa menghancurkannya. Mereka memulai dengan pedang dan doa, tapi berakhir dengan api dan konspirasi. Mereka bukan hanya tentara Tuhan, tapi juga pelopor sistem keuangan modern, jaringan intelijen global, dan simbol kekuasaan yang sulit dipahami. Like kalau lo suka kisah ordo rahasia seperti ini, komen misteri mana yang harus kita gali selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, karena sejarah selalu punya sisi gelap yang belum sempat kita buka.